Oke, kita teruskan cerita dua orang Babylon ini yang sedang mencari tahu sebetulnya bagaimana cara memperoleh uang dan melipat gandakannya. Kobi berkata, apakah mungkin karena kita tidak tahu bagaimana cara orang-orang lain dapat memperoleh emas dan melakukan apa yang mereka lakukan? Barangkali ada suatu rahasia yang dapat kita pelajari bila kita mau mencarinya dari orang-orang yang tahu. Jawab Bansir sambil berpikir. Hari ini, aku berpapasan dengan teman lama kita, yaitu Arkad. Dia mengendarai kereta emas, kukira ia tidak akan memperdulikanku. Mana ada orang kaya sempat memperhatikan teman lamanya yang begini sederhana. Ternyata ia malah melambaikan tangannya, sehingga semua orang yang melihat mungkin saja mengira ia sedang memberi salam dan melemparkan senyum persahabatannya pada Kobi, si pemain musik. Konon ia adalah orang yang paling kaya di seluruh Babylon, kata Bansir. Begitu kayanya sampai-sampai raja pun minta bantuan pinjaman emasnya untuk menutupi masalah keuangannya. Kobi menjawabnya, ya, begitu kaya. Jangan-jangan kalau aku bertemu dengannya di malam gelap, aku akan merampok pundi-pundinya yang pasti tambun. Omong kosong kamu, Kobi. Kekayaan orang tidak terletak dalam pundi-pundi yang dibawanya. Pundi-pundi yang tambun lekas jadi kempes bila tidak ada kucuran besar yang mengisinya kembali. Pemasukan Arkad yang terus-menerus membuat pundi-pundinya tetap tambun, tidak peduli betapapun boros penggunanya. Pemasukan, itulah intinya. Seru Bansir. Aku berharap ada pemasukan yang terus mengalir ke dalam pundi-pundiku, baik pada saat aku sedang duduk-duduk seperti ini, maupun ketika sedang berkelana ke negeri-negeri yang jauh. Arkad pasti tahu bagaimana membuat pemasukan bagi dirinya sendiri. Andai saja ia mau menjelaskannya kepada orang yang bebal pikiran seperti diriku ini. Saya rasa ia memang mengajarkan pengetahuannya kepada anaknya, yaitu Nomasir. Tidakkah ia pergi ke Ninive? Dan kata orang-orang di penginapan, tanpa bantuan dari ayahnya, ia menjadi orang terkaya di kota itu. Kobi, kau membawa pikiran yang langka kepadaku. Secercah cahaya berkilat di mata Bansir. Tidak dibutuhkan apapun untuk mendapatkan nasihat dari seorang sahabat baik. Dan Arkad seorang sahabat yang selalu baik seperti itu. Tidak apa-apa kalau dompet kita kosong melompong setahun lalu. Jangan sampai itu mengganggu kita. Kita gundah karena tidak punya sekeping emas pun. Padahal ada berlimpah harta di sekitar kita. Kita ingin jadi orang kaya. Ayo kita temui Arkad dan bertanya bagaimana cara memperoleh uang. Kemudian kedua orang itu menemui Arkad. Dia ingin bertanya bagaimana cara memperoleh uang. Di Babilonia kuno, hiduplah seorang yang amat kaya. Arkad namanya. Ia terkenal di mana-mana karena kekayaannya. Ia juga terkenal dermawan. Ia sangat murah hati dalam bersedekah. Ia sangat murah hati terhadap keluarganya. Ia juga sangat royal dalam membelanjakan hartanya. Meskipun demikian, setiap tahun kekayaannya terus bertambah lebih cepat daripada yang dikeluarkannya. Ada beberapa teman dari masa mudanya yang datang kepadanya dan berkata, Arkad, kau lebih beruntung dibandingkan kami. Kau telah menjadi orang terkaya di Babylon, sementara kami jungkir balik untuk sekedar bisa bertahan hidup. Kau dapat mengenakan pakaian-pakaian terbagus dan dapat menikmati hidangan-hidangan lezat, sementara kami harus cukup puas bila dapat mendandani keluarga kami dengan pakaian seadanya dan memberi mereka makan ala kadarnya. Teman lain menimpali. Padahal dulunya kita sama. Kita belajar pada guru yang sama. Kita memainkan mainan-mainan yang sama. Dan dalam pelajaran maupun permainan kau sama sekali tidak lebih unggul dari kami. Dan dalam tahun-tahun berikutnya, kau sama sekali bukan warga negara yang lebih terhormat dibandingkan kami. Arkad masih diam ketika teman itu melanjutkan. Siapa teman itu? Yaitu Kobi dan juga Bansir. Menurut penilaian kami, selama ini kau juga tidak bekerja lebih keras atau lebih tekun ketimbang kami. Lantas mengapa perubahan nasib hanya memperbolehkanmu seorang diri untuk dapat menikmati segala kenikmatan hidup dan melupakan kami, padahal kita sama-sama layak menerimanya? Maka Arkad pun menunjukkan keberatannya terhadap pendapat mereka. Pendapat mereka itu salah. Lalu Arkad berkata,
bila selama ini kalian tidak mendapatkan lebih dari sekedar cukup untuk bertahan hidup, itu karena kalian telah gagal mempelajari hukum-hukum yang mengatur tumbuh dan berkembangnya kekayaan, atau karena kalian tidak memperhatikan hukum-hukum itu. Dewi Fortuna adalah dewi kejam yang tidak terus-menerus memberi keberuntungan. Ia membawa kehancuran kepada hampir setiap orang yang mendapatkan kekayaan, bukan karena usaha dan kerja keras mereka sendiri. Ia membuat orang-orang lepas kendali dan segala apa yang dia punya segera dibelanjakan, serta membiarkan mereka dilanda nafsu dan keinginan yang tidak mampu mereka penuhi. Sementara orang-orang yang lain yang disukainya justru menjadi penampuk harta, yang takut membelanjakan apa yang mereka miliki, karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan mengganti bagian yang mereka belanjakan itu. Mereka akan semakin diliputi ketakutan terhadap para penjarah, dan dengan kelimpahan hartanya mereka justru hampa dan diam-diam dirundung kesengsaraan. Jadi inti naum, wahai saudaraku, bila selama ini kalian tidak mendapatkan lebih dari sekedar cukup untuk bertahan hidup, itu karena kalian telah gagal mempelajari hukum-hukum yang mengatur tumbuh dan berkembangnya kekayaan, atau karena kalian tidak memperhatikan hukum-hukum itu. Setelah Arkad menerangkan seperti itu, maka dia melanjutkan. Mungkin ada orang-orang lain yang hanya karena nasib baik dan tanpa kerja keras bisa mendapatkan kekayaan besar dan dapat terus menambahnya menjadi semakin besar, serta menjadi warga masyarakat yang bahagia dan puas. Tapi ketahuilah bahwa jumlah mereka tidak banyak. Istilahnya orang 1000, paling 1-2 orang. Dari mulut ke mulut saya mendengar kabar dan tahu siapa mereka itu. Renungkanlah orang-orang yang mewarisi harta secara tiba-tiba, dan lihatlah apakah tidak seperti itu kejadiannya. Melihat apa yang terjadi pada orang-orang kaya, yang menjadi kaya hanya karena mewarisi kekayaan orang tua mereka, dan bukan karena kerja keras mereka sendiri, teman-teman Arkad tahu bahwa kata-kata itu memang benar adanya. Salah satu di antara mereka memberanikan diri. Itu semua benar, Arkad. Karena itulah kami ingin tahu bagaimana kau bisa begitu kaya dan dapat terus menambah kekayaanmu. Di mana masa mudaku aku berkontemplasi dan melihat bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia dan puas. Aku menyadari bahwa kekayaan bisa lebih meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan itu. Kekayaan adalah kekuatan. Dengan kekayaan banyak hal menjadi